Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas latihan 2.5 Matematika kelas 9 semester 1. Suatu persegi panjang kelilingnya adalah 60 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Untuk keliling persegi panjang, jadi kalau di sini kita tulis diketahui, rumus keliling persegi panjang itu sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. Ya, 2 panjang ditambah 2 lebar. Jadi sama dengan kelilingnya di sini diketahui 60, berarti 60 sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa tulis lagi jadi 60 sama dengan 2 panjang ditambah lebar. Nah, setelah ini kita bisa perkecil. 60 dibagi 2 itu adalah 30. Jadi 30 sama dengan panjang ditambah lebar. Maka untuk mencari panjang atau lebar di sini, misalkan kita mencari nilai lebar sama dengan 30 dikurangi panjang. Dan sekarang untuk rumus luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Ini akan menghasilkan luas maksimum, ya. Yang dicarinya adalah luas maksimum di sini. Dan sekarang lebarnya sudah diketahui 30 min P, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini, maka bisa kita tulis untuk mencari luas maksimum di sini itu sama dengan P dikalikan dengan L-nya diganti dengan 30 min P. Nah, jadi seperti ini. Terus kita kalikan P kali 30 itu adalah 30P. Dikurangi P kali P menjadi P kuadrat. Ini maksimum ya. L maksimum. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah persamaan kuadrat. Dan perhatikan di sini koefisien dari min P kuadratnya itu berharga negatif, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, dan titik maksimum itu berada atau sebut juga sebagai terletak pada sumbu simetri. Jadi terletak pada sumbu simetri. Ya, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi dua kurva parabola di sini menjadi sama ya. Maka yang sumbu simetri itu akan menghasilkan nilai maksimum. Jadi di sini kita perhatikan, kita bisa mencari dulu nilai maksimumnya. Ya, atau sumbu simetrinya dulu kita cari. Untuk rumus sumbu simetri, karena di sini persamaannya adalah P kuadrat dengan P, jadi min P kuadrat dengan 30P, berarti sumbu simetrinya berada pada P juga. Jadi P sama dengan min B per 2A. Kan biasanya kalau persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sekarang di sini min P kuadrat 30P, jadi pakainya yang P. Kita tulis dulu A-nya di sini adalah min 1. A-nya min 1 dan B-nya adalah 30. Jadi kita tinggal masukkan sama dengan min B, berarti min 30 dibagi 2A. Dibagi 2A, A-nya di sini adalah min 1. Ini min 1. Jadi min bagi min itu habis. Min bagi min habis. 30 dibagi 2 adalah 15. Nah, sekarang P-nya sudah kita dapatkan 15 cm. Dan sekarang kita kembali lagi ke persamaan keliling. Tadi rumus keliling di sini adalah, kita ulang lagi, 2P ditambah L ya, seperti ini. Kalau di sini 60 berarti di sini 2, di sini P ditambah L. Berarti ini menjadi 30 sama dengan P ditambah L. Dan sekarang P-nya sudah kita dapatkan sebesar 15. Jadi yang ini kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan 30 itu sama dengan 15 ditambah L. 15 ditambah berapa hasilnya? 30. Maka L di sini adalah 15. Dan ternyata panjang P-nya di sini sama dengan panjang L-nya, yaitu 15. Maka ini sebenarnya bukan sebuah persegi panjang, tapi merupakan sebuah bujur sangkar atau persegi ya. Dan ini jawabannya. Jadi kalau panjangnya 15, lebarnya 15, maka akan menghasilkan luas maksimum. Soal nomor 2, sebuah segitiga siku-siku, jumlah kedua sisi siku-sikunya adalah
50 cm. Jadi kalau kita buat di sini adalah sebuah segitiga siku-siku, maka yang ini menjadi alasnya dan ini menjadi tingginya. Alas dengan tinggi akan selalu saling tegak lurus. Jadi tinggi di sini kita anggap sebagai sisi B ya. Jadi B itu sama dengan T. Dan sekarang tentukan ukuran segitiga siku-siku agar mempunyai luas maksimum. Sekarang misalkan kalau alas ditambah tingginya, alas ditambah T ya, berarti alas ditambah T di sini hasilnya adalah 50. Nah, 50. Maka untuk mencari nilai A di sini adalah 50. Ini 50. 50 dikurangi T. Nah, untuk mencari nilai A-nya. Dan sekarang luas segitiga itu adalah alas dikalikan dengan tinggi dibagikan dengan 2. Sekarang alasnya adalah 50 kurangi T. Kita masukkan ke sini. Jadi yang A di sini kita ganti dengan 50 min T. Nah, terus dikali T dibagi dengan 2. Maka ini menjadi T dikali 50, berarti di sini menjadi 50 T. Sekarang T kali min T berarti menjadi min T kuadrat per 2. Ini bisa kita tulis menjadi, ini kan luasnya maksimum nih. Ini maksimum, di sini nilainya juga maksimum. Jadi di sini 50 T bagi 2 itu adalah 25 T. Min di sini menjadi setengah T kuadrat. Ini nilainya nanti maksimum ya. Untuk mendapatkan nilai maksimum, berarti kita gunakan lagi sumbu simetri. Karena di sini persamaannya menjadi seperti ini kurvanya. Nah, di sini sumbu simetri di sini kita gunakan nilai T. Karena di sini persamaan T kuadrat bukan X kuadrat. Dan rumus sumbu simetri itu adalah, jadi rumus sumbu simetri ya, kita tulis dulu di sini sumbu simetri. Nah, untuk sumbu simetri di sini berarti T sama dengan min B per 2A. Dan sekarang kita tulis dulu nilai A-nya adalah, ambil yang ini, min 1 per 2. Nilai B-nya adalah 25. Jadi kita masukkan. Jadi sama dengan min B. B-nya 25. Nah, jadi seperti ini per 2A. A-nya adalah min 1 per 2. Min dibagi min habis, 2 kali setengah juga tinggal 1. Jadi 25 dibagi 1 adalah 25. Sekarang sudah kita dapatkan nilai T. Sudah kita dapatkan ya. Dan tadi alas kalau ditambah tinggi itu adalah nilainya 50. Maka T-nya sudah kita dapatkan 25, berarti A ditambah 25 sama dengan 50. Maka nilai A di sini adalah 50 kurangi 25 ya. Jadi sama dengan 25. Jadi nilai A alas dengan tingginya juga adalah 25. Jadi pertanyaannya, tentukan ukuran segitiga siku-siku akan mempunyai luas maksimum. Jadi adalah 25 dengan 25. Nah, jadi gambar yang keduanya ini dengan ini sama ya, 25. Di sini adalah 25. Maka akan menghasilkan nilai maksimum. Ini menjadi bentuk segitiga sama kaki siku-siku. Soal nomor 3, seorang siswa memotong selembar kain. Kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 80 cm. Apabila siswa tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongan mempunyai luas maksimum, tentukan panjang dan lebar kain. Ini caranya sama dengan soal yang nomor 1 ya, caranya sangat sama. Jadi pertama untuk rumus keliling juga di sini kita tulis 2 panjang ditambah 2 lebar. Nah, 2 panjang ditambah 2 lebar, maka keliling di sini sama saja dengan 2 ditambah 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Sekarang di sini diketahui 80, jadi tinggal masukkan di sini 80 sama dengan 2 di sini panjang ditambah lebar. Jadi ini coret, jadi hasilnya tinggal 40 sama dengan panjang ditambah lebar.
panjang ditambah lebar. Berarti untuk mencari lebar di sini sama saja dengan 40 dikurangi panjang. Dan sekarang untuk mendapatkan luas maksimum berarti rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Sekarang lebarnya sudah diketahui 40 minus P. Jadi kita masukkan saja ke sini. Kita masukkan. Jadi luas maksimum di sini sama akan dihasilkan dengan cara P dikalikan dengan, nah L-nya kita ganti dengan 40 min P. Berarti di sini jadi 40P min P kuadrat. Nah, seperti ini. Setelah kita dapatkan bentuk seperti ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Dan gambar grafiknya akan menjadi seperti ini karena di sini berharga negatif. Berarti di sini adalah betul nilai maksimum. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimum kita gunakan sumbu simetri. Rumus sumbu simetri karena di sini persamaannya bukan x kuadrat tapi p kuadrat, jadi kita tulis rumus sumbu simetrinya seperti ini. Jadi ini adalah rumus sumbu simetri ya, pakai sumbu simetri, lambangnya di sini kita pakai yang p. Jadi sama dengan p sama dengan di sini adalah min b per 2a. Sekarang kita dapatkan dulu untuk nilai a-nya di sini adalah min 1 ya. Yang ini koefisien dari P kuadrat, dan B-nya adalah 40 yang ini. Jadi sekarang tinggal masukkan ke persamaannya. Min ya, min B-nya adalah 40. Jadi min 40 dibagi 2 dan A-nya adalah min 1. Min bagi min habis, 40 bagi 2 20. Maka nilai P-nya sudah kita dapatkan 20. Nilai P-nya sudah kita dapatkan 20. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bentuk yang ini. Jadi 40 sama dengan P ditambah L. Maka kalau P-nya sudah kita dapatkan 20 ya. Jadi sama dengan 40 sama dengan 20 ditambah L. Berarti mencari L di sini sama dengan 40 kurangi 20. Maka nilai L di sini hasilnya adalah 20 cm. Maka di sini bentuknya bukan persegi panjang yang seperti ini. Karena panjang dan lebarnya sama, maka bentuknya seperti ini. Ini 20 dan di sini juga 20. Jadi gambarnya sebenarnya bukan persegi panjang, tapi gambar persegi. Soal nomor 4, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, tinggi peluru dalam H meter sebagai fungsi waktu dalam detik. Dirumuskan dengan HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru. Jadi untuk mencapai tinggi maksimum kita harus menggunakan sumbu simetri. Kita gunakan sumbu simetri karena nilai maksimum berada pada sumbu simetri. Jadi nilai maksimum di sini adalah titik puncak atau titik terendah juga bisa. Jadi kalau diketahui rumus persamaannya di sini HT itu sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Perhatikan nilai A di sini adalah min 4. Dan di sini kalau A-nya lebih kecil dari 0 maka gambar memang seperti ini. Dan maksimum ada di sini. Dan nilai B-nya sama dengan 40T. Di sini C-nya sama dengan 0. B-nya adalah 40. Maka untuk mencari sumbu simetri, nah ini sumbu simetri, berarti kita gunakan T ya, karena persamaannya dalam bentuk T. Jadi T sama dengan min B per 2A. Jadi kita masukkan min B-nya adalah 40 per 2A. A-nya adalah min 4. Dan perhatikan min bagi min habis, 2 kali 4 itu 8, 40 bagi 8 adalah 5. Jadi peluru akan mencapai tinggi maksimum pada detik ke-5. Dan kalau ditanyakan berapa ketinggian, jadi tinggal kita masukkan untuk mencari tinggi maksimum di sini berarti min, T-nya kita masukkan ke sini dan ke sini. Ya, jadi kita masukkan jadi min 4, T-nya kita ganti dengan 5 kuadrat plus 40 kali T. Oh, T-nya kita ganti dengan 5. 40 dikali 5. Jadi sama dengan
5 dikuadratkan itu 25 kali min 4 berarti min 100. Min 100 ditambah 40 kali 5 di sini menjadi 200. Jadi sama dengan min 100 tambah 200 adalah 200 meter. Jadi ini ketinggian maksimum dari peluru adalah 200 meter. Soal nomor 5, diketahui bahwa tinggi jam gadang yang ada di Sumatera adalah 26 meter. Tentukan pemecahan masalah berikut. Di sini ada rumus fisika untuk benda yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu adalah S sama dengan S0 kurangi P0T plus 5T kuadrat. Dan untuk benda yang dilempar ke atas adalah H sama dengan H0 plus V0T min 5T kuadrat. Sekarang yang menjadi pertanyaan yang A, pada suatu hari ada seorang yang menjatuhkan apel dari atas gedung jam gadang. Jika diharapkan apel tiba di tanah pada waktu 0,7 detik setelah pelemparan apel, tentukan kecepatan awal apel. Jadi di sini rumusnya adalah S sama dengan P0 ya, kita tulis S sama dengan P0 kurangi bukan P0 ya, S0 kurangi V0T plus 5T kuadrat. Dan sekarang di sini yang diketahui adalah tinggi gedung dari puncak sampai ke tanah itu adalah 26 meter. Jadi yang S0. Dan yang S di sini adalah kalau bendanya sudah jatuh di bawah. Berarti kalau masih di atas kita anggap 0. Kurangi di sini kecepatan awal dan waktu yang diharapkan adalah 0,7 detik ditambah 5 dikali 0,7 detik dikuadratkan. Nah, di sini kita tinggal hitung 0 sama dengan 26 dikurangi 0,7 kali P0 itu adalah 0,7 P0. Ditambah, perhatikan yang 0,7 dikuadratkan itu menjadi 0,49. Terus kita kalikan dengan 5. Ini menjadi 5 ya, di sini 4. Bawah 2 0 jadi 2,45. Dan ini bisa kita tulis menjadi, nah ini yang sejenis kita kerjakan, ini jadi kita tulis menjadi seperti ini. Min 0,7 P0 kita jumlahkan 26 ditambah 2,45 menjadi 28,45. Sekarang yang P0 di sini kita pindahkan ke ruas kiri, ini menjadi positif dari negatif. Jadi 0,7 P0 sama dengan 28,45. Maka P0 di sini sama dengan 28,45 dibagi dengan 0,7 atau sama dengan 284,5 dibagi 7. Maka ini hasilnya kita hitung 28 dibagi 7 itu adalah 4. Sekarang 4 dibagi 7 tidak bisa, kasih 0. Jadi sekarang 45. 45 dibagi 7 itu yang mendekati adalah 6. Ya, yang mendekati itu 6 jadi 42. 45 kurangi 42 itu adalah 30-an ya. Sekitar 3 berarti 40,6 sekitar 64 ya meter per detik. Dan ini kita bisa buktikan ya. Kita bisa bulatkan maksudnya. Ini menjadi 40,6 meter per detik. Jadi artinya bola apel di sini tidak dibiarkan jatuh ya. Jadi jatuhnya tidak begitu dipegang terus dilepas, tapi ini dilempar ke bawah dengan kecepatan awal 40,6 meter per detik. Soal nomor bagian B, pada suatu hari ada seorang yang melempar apel ke atas jika orang tersebut menginginkan tinggi lemparannya tersebut tepat sama dengan tinggi gedung jam gadang. Tentukan kecepatan awal yang harus diberikan orang tersebut pada saat melempar apel. Di sini rumus dari, nah ini yang dipakai adalah untuk melempar ke atas secara vertikal itu rumusnya adalah H sama dengan H0 ditambah P0T ditambah V0T terus dikurangi 5T kuadrat kurangi 5T kuadrat.
Berarti untuk mencapai tinggi maksimum, karena di sini tinggi maksimumnya 26, maka kita bisa tulis menjadi hanya kita ganti dengan 26. H0-nya itu berarti tinggi awal di permukaan tanah itu berarti 0. Ditambah P0 ya, P0T minus 5T kuadrat. Berarti yang ini kita bisa tulis menjadi 26 sama dengan P0T min 5T kuadrat. Berarti untuk mencapai tinggi maksimum itu ada rumus sumbu simetri, atau sebenarnya bisa juga kita gunakan rumus yang Y sama dengan min D per 4A. Bisa menggunakan ini. Tapi supaya lebih paham dulu, di sini kita gunakan sumbu simetri. Jadi kita perhatikan dari persamaan kuadrat T di sini, persamaan T kuadrat di sini, yang menjadi nilai A-nya itu adalah min 5. Dan yang menjadi B di sini adalah P0. Maka rumus T sumbu simetri di sini, sama dengan min B per 2A sama dengan min B-nya adalah P0 bagi 2A, A-nya adalah min 5. Min bagi min habis, ini menjadi P0 per 10. Ini T-nya, kita masukkan ke sini nanti T-nya. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi 26 sama dengan P0 dikali T-nya ganti dengan P0 per 10 dikurangi 5 dikali P0 kuadrat per 10 kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Jadi 26 sama dengan P0 kuadrat per 10. Yang ini dikuadratkan ya. P0 kuadrat berarti ini menjadi 5P0 kuadrat per 10 kuadrat itu adalah 100. Kita samakan penyebutnya dengan 100. Jadi sama dengan ini dengan 100. 100 dibagi 10 itu 10 kali P0, jadi 10 P0 kuadrat. Ya, 10 bagi 10. Sebentar ya, jangan pakai 100. Mendingan kita perkecil dulu bagian yang ini. Nah, diperkecil dulu. Yang ini menjadi P0 kuadrat per 10 dikurangi P0 kuadrat per 20. Nah, ini kan lebih enak. Jadi kita samakan penyebutnya dengan 20. Nah, kalau sudah disamakan dengan 20 berarti 20 dibagi 10 itu adalah 2. 2 kali P0 kuadrat berarti menjadi 2 P0 kuadrat. Yang di sini dikurangi, yang ini 20 bagi 20 itu 1 kali P0 kuadrat tetap P0 kuadrat. Jadi 26 sama dengan P0 kuadrat per 20. Maka di sini kita mencari P0 kuadrat di sini adalah 20 dikali 26. Dan hasilnya adalah 520 ya, 520. Jadi P0 di sini sama dengan akar dari 520. 520 itu sama saja dengan 4 dikali 13 jadi 130. Akar 4 adalah 2. Jadi 2 akar 130 meter per detik. Nah, ini kecepatan awal yang diperlukan oleh seseorang yang ingin melempar ke atas ya, supaya sejajar dengan tinggi dari gedung gadang ya, jam gedung gadang.